warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri serta rekan-rekan Reception yang membanggakan, kerusakan ekosistem saat ini disebabkan oleh salah satunya tumpahan minyak di laut. Cemaran minyak ini bertanggung jawab atas kerusakan biota laut dan kehidupan kita. Ini bertentangan dengan Sustainable Development Goals fokus tujuan ke-14 yaitu pemeliharaan dan pelestarian berkelanjutan ekosistem laut. Solusi pemisahan minyak air selama ini seperti in-situ burning hingga mechanical recovery ternyata masih memiliki beberapa kelemahan dan kurang cocok untuk penggunaan skala industri. Teknologi pemisahan minyak air telah dikembangkan, salah satunya metode filtrasi. Adapun modifikasi permukaan juga telah dikembangkan dengan menyerupai permukaan daun lotus dan dandelion. Dari sinilah inspirasi terbaik kami untuk solusi pemisahan minyak air dengan substrat berpelapis hidrofobik super oliveri diperoleh. Perkenalkan saya Jessica Rahmaningrum beserta rekan saya Fauzadi Husna dan pembimbing kami yang luar biasa, Prof. Mika Arianti, STMT, PhD mempersembahkan inilah pelapis hidrofobik super oleofilik dengan prekursor natrium silikat untuk pemisah tumpahan minyak di laut sebagai perwujudan SDGs Life Below Water. Mekanisme pelapis hidrofobik super oleofilik adalah menahan air di bagian atas substrat pelapis dan melewatkan atau meloloskan minyak. Dari beberapa referensi penelitian utama kami telah digunakan beberapa bahan, substrat, dan metode pelapisan yang berbeda hingga akhirnya tercipta pelapis hidrofobik super oleofilik. Dari ketiga substrat atau bahan terlapis, kami memilih kain katun dengan keunggulan dapat mencapai hingga 10 siklus pemisahan minyak air. Adapun metode pelapisan pada penelitian sebelumnya menggunakan perendaman, kami substitusi dengan penyemprotan dengan kelebihan lebih efektif, hemat, serta sederhana. Bahan pelapis umumnya menggunakan teos. Pada penelitian ini kami substitusi dengan natrium silikat yang terjangkau dan mudah dibuat dari limbah geotermal. Agen modifikasi permukaan umumnya menggunakan PDMS, kami substitusi dengan kombinasi berpotensi antara MTMS dan HMDS dengan kelebihan waterability istimewa pada kain katun hingga bereaksi sempurna dengan kelompok OH. Ketiga bahan utama kami memiliki perannya masing-masing. Natrium silika sebagai prekursor, MTMS sebagai agen modifikasi yang memunculkan gugus metahidrofobik, dan HMDS sebagai agen modifikasi yang menurunkan agregasi dan meningkatkan dispersi partikel. Gambaran sintesis pelapis yang dimulai dari pencampuran prekursor natrium silikat dengan MTMS dengan amonium hidroksida sebagai katalis basah, dilanjutkan proses aging 7 hari 24 jam, kemudian dicampurkan dengan HMDS melalui proses ultrasonikasi selama 2 jam pada suhu ruangan, dan didapatkan larutan kombinasi MTMS natrium silikat HMDS hydrosol yang merupakan produk pelapis hidrofobik super oleofilik kami. Tujuan penelitian kami adalah pertama, pembuatan pelapis kombinasi MTMS prekursor HMDS terbaik dengan respons sudut kontak serta siklus uji pemisahan minyak air. Kedua, menguji ketahanan varian terbaik dengan respon resistensi asam basa dan karakterisasi produk pelapisan terbaik dengan CMDS, FTIR, dan XRF. Alur pelaksanaan penelitian secara kombinasi dari virtual dengan penghitungan statistika dan pengolahan data, daring dengan studi literatur, konsultasi dan evaluasi, juga secara luring dengan penelitian di laboratorium serta kos atau asrama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Prosedur diawali dengan pembuatan prekursor, pembuatan larutan pelapis kombinasi, dan aging selama 7 hari 24 jam, kemudian pelapisan pada kain katun, pengujian water contact angle, resistasi asam basa, uji pemisahan minyak air, dan karakterisasi. Kelompok prekursor MTMS terdiri atas 5, yaitu dimulai K1, rasio molar 0,1 banding 1,0, hingga K5, rasio molar 2,0 banding 1,0. Terdapat 6 kelompok berdasarkan hasil kali HMDS dengan berat silika dalam natrium silikat, yaitu A 10% sampai F 200%. Hasil analisa pendahuluan berupa visual kain terlapis yang ditetesi air laut. Uji visual ini berfungsi untuk menentukan apakah kain terlapis memiliki sifat hidrofilik atau hidrofobik. Hasil uji BCA visual kelompok MTMS natrium silikat didapatkan tetesan air yang bulat. Hal ini mengindikasikan telah terbentuk lapisan anti air di permukaan kain katun terlapis. Terlihat bahwa pada kelompok kombinasi MTMS natrium silikat, hanya kelompok K3, K4, dan K5 yang bersifat hidrofobik karena memiliki sudut kontak lebih dari 90 derajat. Kelompok yang dapat membentuk sifat hidrofobik tersebut ditambah HMDS yang dinamakan kelompok kombinasi MTMS natrium silikat HMDS hydrosol. Untuk selanjutnya diuji sudut kontaknya menggunakan optical angle measurement dan didapatkan 6 sudut terbesar dari 18 variabel, yaitu K5F, K5E, K5D, K4F, K4E, dan K4D dengan sudut terbaik pada K5F yaitu 146,5 derajat. Selanjutnya dilakukan uji resistensi asam basa dengan merendam kain terlapis pada larutan dengan pH 2 sampai 13. Hal ini bertujuan untuk menguji ketahanan pelapis pada pH asam maupun basa. Hasil uji menunjukkan pada kelompok MTMS natrium silikat dan kelompok kombinasi MTMS natrium silikat HMDS hydrosol
memberikan performa ketahanan rentang pH 2-12 dengan membentuk tetesan bulat pada uji visual. Sedangkan pada pH 13, tetesan air pecah dan meresap. Hal ini disebabkan adanya deprotonasi silika oleh natrium hidroksida yang membuat permukaan silika berubah seiring dengan meningkatnya konsentrasi basa. Kemudian dilakukan pengujian oil water separation. Di sini kami hitung efisiensi dan flux untuk masing-masing kelompok. Tujuannya adalah untuk mengetahui banyaknya minyak yang meresap dan terlolos pada permukaan kain katun terlapis. Ini juga menentukan jumlah siklus pengulangan uji tulisan minyak air jika terdapat titik jenuh berupa pengurangan minyak terlolos. Hasil oil water separation menunjukkan K5 dan K4 memiliki volume minyak terlolos berbeda pada setiap pengujian. Batasan siklus uji tulisan pada pilihan kami adalah 3 siklus dengan volume minyak terlolos sebanyak 15 ml dari rasio 1:1 campuran minyak air. Pada grafik batang berikut, nampak hasil minyak terlolos per siklus mengalami penurunan, yang artinya terdapat titik jenuh sehingga minyak terlolos menurun volumenya. Dan berikut adalah hasil pemisahan minyak air bila disajikan dengan grafik garis. Didapatkan hasil terbaik dari 12 kelompok kombinasi, yaitu K4F dengan efisiensi 100% dan flux 112,5 liter per meter kuadrat jam, dan K5F serta K5E dengan efisiensi 88,9% dan flux 100 liter per meter kuadrat jam. Tampak terdapat kenaikan efisiensi dan flux seiring peningkatan konsentrasi HMTS pada variabel K4 dan K5. Selanjutnya, dilakukan analisa SEM-EDX yang berfungsi untuk melihat morfologi dari kain katun yang telah dilapisi. Terlihat bahwa kain katun terlapis memiliki serabut yang mengindikasikan telah terbentuk lapisan hidrofobik pada permukaan. Kemudian dilakukan analisa FTIR untuk menentukan gugus apa saja yang terdapat pada kain terlapis, di mana pada hasil FTIR menunjukkan adanya gugus siloksan di permukaan yang mengindikasikan adanya superhidrofobisitas, dan adanya gugus silanol yang mengindikasikan pengadukan yang tidak merata sehingga reaksi kurang sempurna. Dan terakhir, dilakukan analisa XRF untuk menganalisa kandungan oksida pada bubuk silika geotermal yang diambil dari Dieng. Terlihat bahwa kandungan silika pada limbah geotermal sebanyak 54%, di mana kandungan oksida terbesar dimiliki oleh CO2. Berikut merupakan potensi hasil dari penelitian kami. Yang pertama, bagi aspek pemerintah dan industri, penelitian kami berpotensi sebagai pedoman pembuatan pelapis hidrofobik super oleofilik basis silika untuk pemisahan minyak air yang ekonomis pada skala komersial industrialisasi dengan pemerintah sebagai pledoi hukum dan hak cipta. Lalu yang kedua, bagi aspek lingkungan, yaitu meningkatkan penggunaan limbah padat geotermal yang tersedia melimpah di alam dan mengatasi kerusakan laut akibat tumpahan minyak. Dari penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa kain terlapis memiliki water contact angle terbaik sebesar 146,5 derajat dan dapat memisahkan minyak air dengan efisiensi terbaik sebesar 100% dan flux 112,5 liter per meter kuadrat jam. Selain itu, kain terlapis memiliki stabilitas yang baik pada pH asam maupun basa. Kain terlapis juga memiliki morfologi berserabut berdasarkan analisa SEM-EDX. Terdapat gugus siloksan berdasarkan analisa FTIR dan memiliki kandungan silika sebesar 54% berdasarkan analisa XRF. Hal tersebut mengindikasikan kain pelapis memiliki sifat hidrofobik super oleofilik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk membuat skala lanjutan melalui pembuatan prototipe pemisahan minyak air. Kemudian dilakukan pengujian mekanis pelapis dan membandingkan performanya dengan PDMS. Terakhir, model minyak disarankan untuk menggunakan model bahan minyak mini. Berikut merupakan perbandingan antara pembuatan pelapis basis 250 ml menggunakan prekursor TOS Surface Modifying Agent PDMS dengan yang dibuat oleh penelitian kami, yaitu prekursor natrium silika dengan MTMS HMTS Hybrid Salt. Beberapa harga bahan yang tertulis di sini kami ambil referensi dari chemical online store yang berasal dari Jerman, yaitu Merck. Terlihat bahwa pelapis berbahan natrium silikat MTMS HMTS Hybrid Salt lebih murah dibandingkan dengan TOS PDMS dengan selisih harga sebesar Rp700.000. Berikut merupakan sketsa prototipe alat pemisah minyak air berdasarkan saran yang kami buat. Pemisahan dibuat menjadi 2 tingkat untuk menjaga aliran air tetap terpisah dan menuju ke penampungan air. Begitupun juga dengan minyak yang tetap meresap dalam kain terlapis hingga tertampung dalam penampungan minyak. Selanjutnya merupakan rancangan sederhana untuk aplikasi pemisah minyak air dalam skala industri, khususnya pada industri pertambangan minyak offshore. Dalam beberapa kasus, minyak akan bocor keluar ke permukaan laut karena tidak dapat diserap sepenuhnya oleh rig yang disediakan. Maka kami tambahkan skema baru dengan menambahkan pompa yang akan menyedot campuran minyak air yang nantinya akan dipisahkan melalui pelapis hidrofobik super oleofilik pada pipa. Minyak yang meresap nantinya akan diteruskan pada rig yang akan menjadi yield minyak tambahan. Kematian biota laut di masa mendatang akan terus bertambah bila kita tidak mulai bergerak. Pulihkan ekosistem, pulihkan alam yang menjadi tempat tinggal kita bersama. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bersama lindungi ekosistem dan habitat, karena masa depan perlu penyelamat. Selamat siang dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.